Ditambah lagi sekarang DC dari Solusiku sudah di luar batas sampai mencuri barang dari nasabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat kita makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang deretan pinjol-pinjol ini DC-nya lagi naik daun. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu menjelang akhir bulan Mei ini? Nah, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya, kalau kalian didatangin DC, terus DC nawarkan kalau bayar ke dia nanti bisa penghapusan denda karena dia bisa langsung bernegosiasi dengan pinjolnya. Jangan percaya karena nasibnya seperti ini. Nah, seperti informasi ini, siang Kak Desi, Kak, aku dapat balasan email restrukturisasi dari Bantu Saku, tapi pelunasannya pakai FA yang dikirim mereka, aman gak ya? Terus saya jawab, bayarnya kayak mana? Bayarnya lewat DC Kak, karena biar ada hapus denda. Tapi informasinya mereka itu seperti mengusahakan dan sudah 7 bulan tidak ada perubahan di aplikasi dari Bantu Sakunya. Terus saya sampaikan kakak sudah 100% kena penipuan. Nah itu dia teman-temannya, sudah berkali-kali saya selalu buatkan VT, dan VT ini bukan bohongan belaka ataupun hanya kata-kata hiasan saja, karena sudah sering sekali terjadi dan masih banyak juga yang melakukan hal yang sama. Mungkin karena pada saat itu dia ngeblank ataupun kurangnya update. Jadi untuk itu buat teman-teman, apapun ya penawaran DC baik di WA, baik DC datang langsung ataupun nelfon, tetap waspada dan lakukan 2 kali verifikasi, karena sayang udah ditunggu berbulan-bulan informasinya akan dibantu prosesnya, tapi sampai sekarang katanya nilainya tidak pernah berubah dari Lazada dan bunganya terus berjalan. Hati-hati sekali ya. Nah untuk itu saya sudah rangkumkan beberapa pinjol-pinjol dengan DC yang sangat agresif ya di akhir-akhir bulan Mei ini dan apalagi menjelang pertengahan tahun. Sudah pernah saya sampaikan, biasanya pertengahan tahun ini akan adanya evaluasi buat para DC-DC. Yang pertama, apakah mereka akan mengejar target, yang kedua perpanjangan kontrak, dan yang ketiga apakah mereka akan ditempatkan di lapangan ataukah masih akan di kantor. Nah ini evaluasinya menjelang pertengahan tahun biasanya teman-teman ya. Jadi kalau kalian punya pinjol, di pinjol-pinjol yang akan saya sebutkan ini jangan kaget kalau DC-nya kok terkesan barbar ya, karena biasanya pertengahan tahun akan ada DC-DC yang akan dievaluasi oleh perusahaan pinjolnya. Oke, yang pertama itu adalah Shopee. Lihat, banyak sekali yang gencar Shopee datang ke tempat kalian. Bahkan ada yang mengatakan baru aja didatangi DC dari Shopee-nya langsung, padahal kemarin udah datangin dari pihak ketiga. Nah, seperti informasi ini mengatakan bahwa ada yang pernah datangin FCS pinjam dari PT Lentera dan Nusantara, nggak nunjukin surat tugas secara fisik, cuman dari HP, kunjungan untuk konfirmasi telat bayar, minta foto, terus langsung pergi. Itu beneran nggak ya? Agak susi karena sebelumnya sudah pernah divisit pihak ketiga dari PT PAP. Terus ada yang menanyakan PT PAP itu apa Kak? Terus ada yang jawab PT Perkasa Abadi Perdana pihak ketiga dari Shopee. Aku divisit Kak, sudah galbay 56 hari. Nah itu dia teman-teman ya, jadi ramenya lagi di daerah Jabotabek. Jangan kaget juga kalau kalian mengatakan saya di Jakarta Timur Mbak, saya di Jakarta Utara Mbak, saya di Jakarta Selatan Mbak, datang nggak DC-nya? Intinya dia di seputaran Jakarta Jabodetabek itu DC-nya lagi rame ya, baik itu Shopee dengan nilai hutang nggak nyampe 1 juta, baik itu yang hutangnya sudah lama, baik itu juga yang hutang dari UMKM-nya ataupun yang punya toko, rata-rata lagi rame didatangin DC ya. Kemudian lanjut lagi itu ada kredit pintar. Banyak orang mengatakan barang kredit pintar di daerah Jakarta rame Mbak, di daerah Medan lagi rame Mbak, mulai datang DC-nya ya. Untuk yang galbay rata-rata itu di atas 2 bulanan DC-nya lagi rame datang. Yang biasanya itu hanya terornya yang luar biasa dengan kata-kata makian dan segala macam, sekarang DC-nya datang. Tapi banyak yang mengatakan DC-nya datang cuman moto Mbak, kemudian suruh bayar, kasih surat tagihan, langsung pergi, udah gitu aja. Rata-rata seperti itu ya. Lanjut lagi itu ada Aku Laku, udah pernah saya sampaikan DC-nya lagi rame di daerah Jawa.
Jawa Tengah, Jawa Timur lagi rame. Ya, kalau kalian belum datangin DC nggak usah heboh, santai aja. Berdoa saja semoga kalian bukan masuk ke dalam list-listnya para DC-DC yang akan datang ini. Jadi teman-teman ya, karena yang datangin DC ini pun rata-rata yang galbanya udah lama dan yang galbanya baru dengan wilayah perkotaan. Itu informasi yang saya dapat teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau aku cuma 300.000 kok datangin DC. Ya emang sekarang targetnya DC memang datang aja ya untuk menginformasikan bahwa kami ada loh di sini gitu teman-teman ya. Lanjut lagi, itu ada Cbank. Nah, Cbank rame teman-teman ya di daerah Jabodetabek bareng sama Alobank. Nah, Alobank ini kan kerjasama itu sama dengan Bank Mega. Bank Mega ini kebanyakan kartu kredit didatangin DC, kemudian juga DC-nya sampai keluar kondar, sampai ke perusahaan-perusahaan keluar kondar. Nah, saran dari saya buat yang galbe di Alobank ataupun Bank Mega, ingat, kalau sudah keluar kondar lebih parah dari yang kalian sangka, wajib kalian untuk videokan segala bukti dan minta maaf kepada mereka-mereka yang diserang DC. Kemudian laporkan Alobank dan juga Bank Mega ini ke Bank Indonesia sebagai layanan pengaduan konsumen. Karena kalau kita lapor kepada OJK, OJK pasti bilang itu bukan di bawah ranah kami. Jadi larinya kemana? Larinya ke Bank Indonesia dan langsung ke Bank Mega dan Alobanknya. Karena biasa yang luar biasa kasar ini adalah pihak-pihak ketiga yang hilang aturan. Teman-teman ya, lanjut lagi itu ada Kredivo. Sama, kalau Kredivo ini nggak kenal waktu lah, cuman sekarang lagi tinggi-tingginya teman-teman ya, apalagi di daerah Makassar. Informasinya ini sudah nyampe ke kantor-kantor, mudah-mudahan nggak sampai ke kantor kalian dan masih baik-baik saja. Ingat, informasi seperti ini nggak usah ditakutin. Informasi ini sebagai informasi kalian bahwa kalau saya nggak ada uang berarti saya harus kuat mental. Mau ditungguin DC sampai 10 jam pun di depan, saya tidak akan bayar kecuali lewat aplikasi. Itu yang perlu ditanamkan. Karena apa? Kalau kalian tanamkan ketakutan, pasti ujung-ujungnya gaya lubang tutup lubang, yakin saya. Gitu ya. Lanjut lagi, Superbank. Superbank ini lagi rame di daerah Jabodetabek. Sama halnya seperti ini. Kalau kalian galbay di Superbank, kemudian lokasi kalian di Sumatera ya, Medan biasa paling banyak ataupun Lampung. Ingat saja kalau di sana tidak ada bank digitalnya, tidak ada cabangnya, insya Allah masih aman. Kalaupun datang biasa tuh DC bayaran dengan nominal hutang kalian yang besar, di atas dari 50 juta itu baru datang dia ya. Kalau di bawah dari itu paling hanya teloran saja. Buat teman-teman ya. Lanjut lagi, itu adalah Solusiku. Nah, ini lagi rame sekali didatangin sama DC. Ingat ya, apapun penawaran dari DC yang datang ke tempat kalian, jangan diterima. Ingat ya, kalaupun kalian mau terima, biarkan aja DC-nya pulang, terus kalian telepon CS-nya. Pastikan kebenarannya, karena sekarang lagi banyak nih DC nawarin ini itulah segala macam, apalagi buat yang baru-baru galbay. Hati-hati sekali. Saya ingat kepada kalian, jangan bermain dengan api kalau kalian takut terbakar. Ditambah lagi sekarang DC dari Solusiku sudah di luar batas sampai mencuri barang dari nasabahnya. Nah, seperti status seorang teman mengatakan bahwa masih menunggu progres laporan ke polisi kak, soalnya diteror DC sampai mereka curi barangku dari rumah. Ini dari DC Solusiku ya. Nah, DC kurang ajar ini WA kepadanya bilang, ini sepatu ibu lo atau adik lo, gue bawain barang-barang di rumah lo, tenang aja ya, bakal panjang urusannya sama gue asli. Jadi itu sepatunya diambil, ditaruh dalam jok motor. Nah, ini sudah sangat berlebihan dan sudah dianggap hukum pidana karena mencuri. Jadi wajib untuk dilaporkan kepada polisi. Gitu ya. Lanjut lagi, itu yang terakhir adalah GoPay Pinjam. GoPay Pinjam lagi rame-rame di daerah Jabodetabek, kemudian wilayah Jawa Tengah lagi rame. Jadi kalau kalian misalnya galbay terus, Mbak, jadi saya harus jadi kalau seandainya kalian galbay dan bertanya saya harus apa, jawabannya adalah tetap tenang, kunci sosmed kalian dan sampaikan kalau seandainya kalian belum jujur sama keluarga kalian untuk lebih mulai pelan-pelan jujur. Dekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, minta maaf dan maafkan diri kalian. Karena dengan seperti itu kalian akan lebih tenang menghadapi apapun yang akan terjadi. Kalian pasti akan lebih luasa untuk bekerja dan lebih luasa untuk mengumpulkan uang, karena kalian tahu kalau saya makin bayarkan pastinya saya akan jatuh terjerumus lagi. Yuk teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.